Tok tok tok, halo semuanya, kembali lagi bersama Tari yang kali ini buka pintu di Indodax Room Volume 7. Sudah lama nih ya, nggak berjumpa sama Tari. Siapa di sini yang udah nyari-nyariin? Cie. Seperti biasa, bukan Indodax Room namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Untuk itu, ikuti terus Indodax Room Volume 7 karena kita akan bagi-bagi merchandise kepada para peserta Indodax Room yang beruntung di penghujung acara. Tapi sebelum kita mulai, Tari mau sapa-sapa dulu nih ya, sapa-sapa dulu deh. Ayo, di sini ada yang kirim-kirim komen atau bisa kasih kabarnya, silakan dikirim komennya. Bisa aku baca juga chat-chatnya. Halo semuanya, selamat malam, selamat bergabung. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru setelah lama, udah nggak bertemu nih. Hari ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang merupakan teman Tari juga, tapi bagi yang belum tahu apa itu Indodax Room, Indodax Room ini adalah sebuah mini talk show yang membahas seputar trading, blockchain, dan cryptocurrency pastinya. Di sini kamu juga bisa bertanya langsung kepada pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom. Dan rekamannya juga akan ditayangkan melalui YouTube, jadi menarik banget nih ya. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut dan Tari kasih tahu selanjutnya, cara selanjutnya, Tari pengen ingetin ke teman-teman semua kalau sekarang Indodax sudah punya grup Telegram resmi untuk diskusi seputar trading dan aset kripto sesama member Indodax. Jadi gabung dulu grup Telegram Indodax-nya agar kalian bisa saling discuss sesama trader lainnya, dan kalian tinggal cari aja @indodaxroom di Telegram grup sekarang juga. @indodaxroom ya, bukan yang lain lagi, yang official hanya @indodaxroom. Oke, kali ini Indodax Room Volume 7 kali ini nih juga berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Pasti semuanya udah pada nyadar ya. Karena pada Indodax Room Volume 7 malam ini, kami seluruh panitia, host, dan narasumber melakukan live-nya di rumah aja alias dari rumah masing-masing. Bukan di studio seperti biasanya. Karena teman-teman juga tahu kasus dari COVID-19 ini semakin bertambah dan kita juga sedang ada dalam masa PPKM, jadi tetap selalu menjaga kesehatan semuanya. Dan teman-teman juga harus stay safe terus, stay healthy. Kalau misalnya memang wajib keluar rumah, jangan lupa untuk mengutamakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Oke. Selain itu, Tari juga mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan Indodax Room Volume 7 yang ditayangkan secara live pada malam hari ini. Next, kita masuk ke narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Pasti udah pada tahu dong ya semuanya, udah tadi juga ngeliat kan ya di depan, udah ada motionnya sedikit, bener banget. Di Indodax Room Volume 7 kali ini kita akan kedatangan salah satu business development specialist-nya Indodax, yaitu Fatwa Arif, yang akan sharing dan mengajarkan kita tentang apa itu crypto FUD dan sentimen pasar. Menarik banget ya. Bagi kalian yang sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, terutama para trader ataupun kalian yang baru mau coba-coba trading nih sambil kuliah, cocok banget nih ikutin Indodax Room di setiap episodenya, karena kapan lagi kan bisa diberikan ilmu secara gratis dan langsung dari Indodax. Oke, sekarang waktunya teman-teman bisa mulai mencari dan merangkai pertanyaan yang menarik nih untuk dijawab oleh Mas Fatwa. Tapi nih ya, FYI, kalau kita nih teman-teman yang Mas Fatwa panggilnya biasanya sih Mas Fato, biar lebih akrab ya. Nah, caranya gimana? Caranya untuk nanya ke Mas Fato gampang banget, seperti biasa. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sejak awal acara dimulai di kolom Q&A. Jadi udah bisa dari sekarang nih ya, udah bisa diatur dari sekarang mau tanya apa nih ya ke Mas Fato. Pertanyaannya juga harus sesuai dengan format, yaitu dengan menuliskan nama, username Instagram, kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaan masing-masing. Contohnya sudah ada di kolom chat dan kolom Q&A. Teman-teman bisa lihat langsung di kolom chat contohnya
Nama, diikuti username Instagram, diikuti kota asal, dan diikuti oleh pertanyaan teman-teman. Selanjutnya, tim Indodaxroom akan memilih 5 pertanyaan terbaik dan Tari selaku host akan membacakan 5 pertanyaan terpilih untuk dijawab. Oke, untuk pertanyaan terbaik yang kami bacakan akan mendapatkan hadiah berupa paket merchandise spesial dari kami, di mana di dalamnya terdapat e-money Indodax yang limited edition. Sebelum dimulai, Tari mau mengingatkan kembali nih ya. Tadi kan Tari udah sempat sebutin grup Telegramnya Indodax, yaitu @Indodaxroom. Udah pada join apa belum nih? Kalau misalnya belum pada join, Tari tungguin. Silahkan join dulu di Telegram, biar bisa saling discuss dengan para trader lainnya, para member lainnya, dan nggak ketinggalan info-info terbaru. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya mulai Indodaxroom volume 7 kali ini bersama Mas Fato, Business Development Indodax. Oke, selamat malam Mas Fato, apa kabar? Kedengeran nggak aku? Ya, halo Mbak Tari, selamat Halo, malam. halo. Apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih. Kalau kamu sendiri gimana? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Mas udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan sharing di Indodaxroom volume 7 malam ini. Iya, Tari, sama-sama. Wah, ini keren banget nih kali ini bisa ngisi acara di Luar Indodax. biasa ya. Cie. Senang sekali nih kita bisa ketemu sama Mas Fato pada malam hari ini. Kalau gitu mungkin biar langsung aja kenalannya itu masuk ke sesi Mas Fato aja kali ya. Soalnya mungkin orang-orang di sini belum pada kenal banget nih sama Mas Fato. Mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Mas Fato bisa akhirnya kenal sama cryptocurrency. Silakan Mas. Oke, Mbak, boleh banget dong. Jadi, terima kasih Tari atas waktunya. Jadi pertama kali aku mengenal cryptocurrency ataupun Bitcoin sebenarnya itu di awal 2017. Aku bertemu dengan salah satu teman yang waktu itu pertukaran pelajar di universitas saya. Teman saya dari Belanda, dia mulai membahas dan perkenalkan saya tentang Bitcoin. Tapi waktu itu harga Bitcoin masih sekitar $6.000, yang dimana memang sangat mahal waktu itu untuk saya. Dan setelah dia share-share nih, wah, aku bertanya-tanya kok ada aset yang tersirkulasi di internet tapi mahal banget. Sampai pada akhirnya aku nggak begitu istilahnya merespon ajakan dari teman saya. Lalu setelah itu di awal 2020 aku bertemu lagi dengan teman yang berbeda dari Belanda juga. Dia mulai memperkenalkan Bitcoin dengan aset kripto yang lainnya. Sampai pada akhirnya aku mulai tertarik dan dia juga encourage aku untuk bikin MetaMask wallet dan lainnya. Sampai pada akhirnya aku putuskan untuk terjun langsung dan fokus di cryptocurrency, dan juga akhirnya kami membuat suatu website namanya cryptocreditcards.com, itu yang membahas tentang perbandingan dari beberapa crypto credit cards. Nah, mulai dari situ aku mulai makin tertarik sama dunia cryptocurrency dan aku bikin akun di Indodax. Dan sampai pada akhirnya nih aku belajar tentang Indodax, baca-baca, dan aku tertarik banget, dan aku malah bertekad untuk kerja di Indodax. Sampai pada akhirnya ada lowongan, aku apply dan alhamdulillah keterima. Sampai sekarang juga aku masih belajar di Indodax. Begitu Luar Mbak Tari. biasa. Ini menarik banget nih ya menurut aku. Jadi Mas Fato nih sebenarnya emang dari awal sebenarnya pengen kerja di Indodax ya? Oh, pengen banget setelah Waduh, kenal kripto ya. luar biasa. Ini menurut aku menarik, bukan cuma tentang cryptocurrency-nya doang, tapi juga tentang perjalanan hidup Mas Fatonya sampai bisa ternyata dari ngefans atau ngikutin tentang cryptocurrency ternyata bisa kerja di industri itu sendiri juga ya, Iya, bukan cuma sebagai trader ya. bener banget Mbak Tari. Luar Itu biasa. menurutku suatu rezeki banget sih kalau buat aku. Ya, Hebat, 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 hebat. ya, Oke, tapi Mas Fato, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, lagi ada yang heboh banget nih, ya. istilah sebenarnya udah lumayan lama, tapi lagi naik lagi karena memang lagi banyak yang sedang mengalami ini mungkin ya. Jadi dalam di dunia kripto sesuai dengan tema kita ini ada sebutan yang namanya FUD nih Mas. Fear, uncertainty, sama doubt. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari FUD ini, Mas? Silahkan bisa dijelaskan.
Oke, jadi pertama-tama mungkin kita bisa bedah dulu FUD ini sebenarnya apa sih. Jadi FUD yang dimana F itu stands for fear atau ketakutan, U adalah singkatan dari uncertainty atau ketidakpastian, dan juga D sebagai artinya doubt atau keraguan. Memang secara terminologi memang artinya begitu. Namun ketika terminologi ini menjadi satu, FUD artinya yaitu adalah strategi atau taktik psikologi untuk menyebarkan berita negatif, hoax ataupun pendapat buruk dari orang-orang ataupun institusi sehingga mempengaruhi masyarakat atau mempengaruhi komunitas kripto, menciptakan keresahan, keraguan ataupun ketakutan yang pada akibatnya mempengaruhi suatu kripto aset tertentu dan terjadi drop in price ataupun juga memberikan panik terhadap komunitas kripto secara general. Memang sih kalau FUD ini itu adalah point of view dari crypto non-believers. Justru itu sebenarnya FUD ini sering diplesetkan jadi facts you dislike. Tapi juga sebenarnya memang FUD ini disebarkan memang dari orang-orang ataupun institusi yang memiliki hidden agenda untuk membeli kripto lebih rendah. Mungkin gitu Mbak Tari. I see. Oke, jadi ini menarik. Oke, menurut aku ya Mas ya, menurut aku masih banyak banget trader itu yang masih belum bisa mengatur psikologinya dalam trading. Karena kan memang aset kripto ini adalah salah satu instrumen investasi atau aset yang fluktuasinya itu lebih gila daripada yang lain ya. Jadi otomatis para pemegangnya, para believernya itu juga harus lebih kuat mentalnya dibanding yang lain gitu kan. Cuman memang ternyata masih banyak yang psikologinya tuh masih belum sesiap itu atau belum bisa ngikutin dengan betapa roller coasternya aset kripto ini gitu ya. Jadi memang ternyata FUD ini bisa terjadi kapan aja, ke siapa aja, dan memang kebetulan akhir-akhir ini istilah ini emang lagi heboh banget ya Mas ya? Betul banget Mbak Oke. Tari. Jadi banyak nih Mas yang menyebutkan bahwa FUD ini adalah strategi investor yang ingin menurunkan harga koin kripto agar mereka bisa membelinya dengan harga murah. Kita nggak usah sebut lah ya investornya siapa ya, nggak usah. Jadi memang sering banget nih Mas nongol-nongol kan kayak Twitternya siapa atau perusahaannya si ini, si A, si B itu tuh lagi heboh banget katanya dia jelek lah atau apalah atau nanti mereka beli lah atau gimana atau memang ternyata bagus banget untuk nge-pump harganya. Nah, ini tuh sebenarnya benar apa enggak sih Mas hal-hal kayak gini? Sebenarnya memang ada berita yang benar, tapi sebenarnya berita-berita ini adalah skenario atau naratif FUD yang memang sudah diatur sedemikian rupa, sudah direncanakan dari awal sehingga membuat kepanikan pada komunitas kripto. Contohnya misalnya China melarang aktivitas kripto dan juga melarang aktivitas mining Bitcoin. Ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mulai dari 2017. Bahkan di 2019 itu China secara terang-terangan betul-betul melegalitaskan aktivitas kripto. Nah, tapi mereka cari waktu atau timing yang tepat untuk angkat lagi, apalagi nih beritanya, sehingga ketika terjadi FUD di momentum yang pas itu menimbulkan kecemasan, akhirnya terjadilah panic selling untuk investor-investor tadi ini. I see. Oke, jadi tentang FUD ini nih Mas, emang katanya kan sering disebarkan melalui sosial media atau media-media gitu ya Mas ya. Jadi apakah kita harus selalu mempercayai berita-berita ini? Karena emang sering banget berita-berita ini tuh sangat mempengaruhi harga kripto kan. Tapi gimana tuh Mas kalau misalnya FUD ini yang disebarkan ini sama sosmed-sosmed atau media-media lainnya? Sebenarnya secara singkatnya, kita tidak perlu mempercayai sebenarnya apa FUD yang disebarkan di media sosial media ataupun di media massa, karena ini adalah tujuannya memang untuk membuat komunitas kripto panik.
dan ada beberapa hidden agenda yang pasti, dan ini pasti menguntungkan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu tadi yang menciptakan FUD tadi ini. Ini adalah menurut saya ini sebenarnya klasik sebenarnya. Ini adalah biasanya berita-berita yang diulang-ulang sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu. Namun perlu memang buat kita aware untuk kita filter lagi, kita cross check lagi apakah benar berita ini tuh legit. Maka dari itu saya juga ingin tekankan ke audiens di rumah untuk kita perluas lagi literasi kripto kita biar kita nggak mudah FOMO gitu. Betul banget, betul betul. Jadi memang sebenarnya selalu Tari ingatkan bahwa di dunia aset kripto ini nggak cuma bisa analisis teknikal aja Mas ya, harus Betul. ada analisis fundamental yang mana itu berpengaruh banget, yang namanya kita harus cari tahu berita-berita terbarunya dari sosial media, berita-berita terbaru atau update-update terbaru dari suatu project aset kripto yang tersebar melalui sosial media itu bisa berpengaruh banget teman-teman. Cuman harus pintar-pintar ya Mas ya. Jadi memang semua ini harus kita filter, harus kita cross check, perluas literasi kripto kita ya Mas ya. Betul banget. Betul banget. Mantap. Oke, Mas, Tari punya pertanyaan nih ya. Karena kan dalam dunia kripto, ya kan, apakah si FUD ini secara global atau pemberitaan negatif secara global bukan tentang kripto akan mempengaruhi penurunan harga kripto. Misalnya ada berita krisis ekonomi gitu ya, itu kan nggak terlalu kripto aja gitu ya, nggak related ke kripto doang gitu. Nah itu apakah bisa berpengaruh juga Mas sama dunia kripto secara spesifik? Gitu. Oke, Mbak, terima kasih pertanyaan ini. Menurutku pertanyaannya menarik banget. Dan untuk secara singkat sebenarnya jawabannya tidak. Karena sebenarnya juga cukup subjektif, tergantung dari beritanya itu apa, judul beritanya apa, targetnya siapa. Namun singkatnya tidak sebenarnya, karena berdasarkan dari buku yang pernah aku baca, FUD ini, istilah FUD ini mulai tenar itu di tahun 1975. Nah, tapi FUD ini memang dia itu diciptakan, dia harus spesifik. Jadi dia harus menargetkan satu komoditas ataupun satu pasar tertentu biar efeknya juga efeknya itu dapat lah gitu. Karena kalau misalnya tidak terlalu general, tidak menjurus itu kurang efektif. Dan juga sebagai tambahan sebenarnya belum ada riset yang menjelaskan confidence level dari FUD yang istilahnya global general itu mempunyai atau dapat mempengaruhi harga kripto. Tapi juga nih penting nih, misalnya kayak tadi Mbak Tari jelaskan, contohnya krisis ekonomi. Kripto menurut saya ini adalah salah satu komoditas yang paling menarik ya. Kalau misalnya kita lihat beberapa bulan bahkan tahun yang lalu sejak pandemik ini mulai betul-betul istilahnya menggemparkan ya, ketika komoditas-komoditas lain itu defisit, malah kripto dapat memberikan keuntungan kepada para investornya. Karena itu tadi, karena orang-orang tadi mencari istilahnya media sekuritas yang dimana mereka bisa mengamankan kekayaan mereka. Gitu. I see. Oke. Aku boleh nambahin Mas, itu sebutannya pasti safe haven kan? Iya, betul banget. Iya, jadi kalau teman-teman di sini ingat atau Mas Fatu ingat, aku tuh ngikutin waktu itu kan ada berita kayak bahkan pertama kali salah satu alasan kenapa Bitcoin dan blockchain ini bisa menggemparkan juga, cryptocurrency ini juga ada, karena kan justru kalau nggak salah ada ketidakpercayaannya masyarakat, ya kan, komunitas rakyat terhadap waktu itu sempat Wall Street ada turun ya Mas ya, Wall Street sempat ambruk gitu ya, jadi orang-orang nyari ini apa nih aset safe haven gitu ya, gimana kita bisa ngamanin diri kita, ngerasa kayak safe di tengah-tengah, misalnya kayak sekarang nih lagi di tengah-tengah pandemi, bahkan teman-teman tahu bahwa Bitcoin itu kemarin sempat naik ke harga all time high-nya, Ethereum ke all time high-nya, dan itu semua di tengah-tengah krisis global, yaitu pandemi ini gitu. Jadi memang
Sebenarnya ada pengaruhnya, tapi benar banget kata Mas Fato, ternyata pengaruhnya ini tergantung juga ya, apa targetnya, apakah pengaruh ini naik atau turun. Jadi pengaruh, tapi apa dulu jenis pengaruhnya gitu. Mas Fato, thank you banget udah ngejawab. Jadi makin yakin nih Tari sama pendapat Tari. Tapi Mas Fato, aku punya pertanyaan lagi nih. Kan nggak semua FUD ini mengenai Bitcoin aja kan ya. Ini tuh sebenarnya berpengaruh terhadap penurunan atau kenaikan harga FUD misalnya. Tapi kan nggak cuma Bitcoin harga Bitcoin maksudnya. Tapi kan nggak cuma harga Bitcoin aja kan. Nah, adakah indikator FUD atau yang dapat membantu kita membedakan apakah itu akan berpengaruh atau tidak terhadap pergerakan harga Bitcoin dan aset lainnya? Oke, terima kasih Mbak Tari pertanyaannya. Ini juga menarik banget. Karena orang berpikir nih, kenapa waktu FAD India ban aktivitas kripto ataupun Nigeria, kenapa tidak terlalu berdampak pada pasar. Namun kenapa ketika Elon Musk ataupun China mengeluarkan FAD itu betul-betul berdampak pada pasar. Jadi gini nih teman-teman di rumah, perlu kita ketahui sebenarnya siapa sih sebenarnya yang pembuat FAD ini. Itu sebenarnya dampaknya betul-betul bisa terlihat sebenarnya ke Elon Musk. Seperti yang kita ketahui kan, Elon Musk ini wealth. Banyak orang yang mempercayai kalau Elon Musk punya banyak atau jutaan Dogecoin ataupun Ethereum, Bitcoin ataupun aset kripto lainnya. Di situ ketika Elon Musk mengeluarkan satu FAD itu betul-betul bisa berdampak. Begitupun China. China seperti yang kita ketahui ada banyak sebenarnya pelaku atau investor kripto itu yang asalnya dari China. Dan sebagai tambahan, Bitcoin miners juga itu lebih dari 60% sebelumnya itu teralokasi di China. Itu ketika orang-orang atau institusi institusi tertentu memberikan FAD itu bisa kita lihat pengaruhnya. Dan yang kedua yaitu adalah tren ataupun juga dominance. Maksudnya begini, ketika situasinya atau kondisi Bitcoin, kondisi pasar, begitupun altcoin lainnya, itu memiliki dominasi yang cukup kuat, itu biasanya dia rentan terhadap FAD sebenarnya. Karena tadi menimbulkan hype sebenarnya, menimbulkan istilahnya orang-orang, pokoknya aku nggak mau tahu lah, harus invest itu, pokoknya nggak peduli istilahnya ada FAD atau ada apa. Dan ini sebenarnya tipikal dari newbie investor. Selebihnya ini nih yang paling penting sebenarnya, yaitu market momentum. Jadi ini nih yang aku ingat banget nih Mbak Tari, satu hari setelah Lebaran atau malah mungkin hari Lebaran itu si Elon Musk dia tweet di Twitter bahwa Tesla tidak lagi mendukung penerimaan menggunakan Bitcoin. Oh iya, betul. Nah, waktu itu pasar betul-betul runtuh tuh. Beberapa hari setelah itu China juga dia mengeluarkan FAD tentang pelarangan Bitcoin yang sebenarnya ini sudah diulang-ulang dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ini momentumnya dapat banget. Justru itu betul-betul memperparah pasar lagi. Nah, mungkin indikator-indikatornya tadi itu, mungkin itu tadi ada market dominasi, ada tren, dan juga market momentum. I see, oke. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita pikir-pikir ya Mas ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya FUD ini dapat menyebabkan harga kripto turun, tidak berdasarkan fundamental atau grafiknya Mas ya, tetapi berdasarkan berita buruk yang menyebar di media sosial, dan seringkali banyak orang yang menjual asetnya setelah mendengar berita buruk ini, ya kan ya Mas ya. Nah, apa sih Mas Fato tindakan yang bijak yang harus kita lakukan setelah kita mendengar berita buruk? Yang pasti kan bukan panic buy atau panic sell nih ya. Nah, jadi tapi kan kebanyakan gitu, kadang-kadang Tari jujur aja kadang-kadang suka keceplosan juga gitu kan ya. Nah, apakah lebih baik kita langsung menjual aset atau justru mengambil kesempatan ini untuk membeli kripto di harga rendah atau kayak gimana nih? Atau mungkin Mas Fato sendiri punya trik-triknya gimana? Kalau menurut saya respon yang bijak
sebenarnya ketika mendengar FAT ini itu jangan melakukan panic selling dulu karena FOMO. Namun penting buat kita itu kita cross check dulu, kita menilai bobot dari FAT ini. Seberapa powerful sih, seberapa impactful sih dari FAT ini. Nah, lalu setelah kita melakukan analisa, baru di situ kita bisa menarik kesimpulan. Apakah kita dapat menjual, lalu ketika kita menjual, lalu kita buy back lagi di bawah, ataupun kita ketika FAT terjadi dan menimbulkan harga pasar turun, atau apakah kita buy lagi di situ. Kita melakukan akumulasi ataupun yang sering kita bilang dollar cost averaging gitu. Jadi penting buat kita jangan panik dulu, jangan panik sell. Kalau strategi dari aku begitu mungkin Mbak Tari. Oke, jadi tapi jujur Mas Fato, jujur pernah nggak panik sell atau panik buy? Oh, jujur. Pernah. Karena tadi jujur pernah melakukan itu. Ada gitu ya kadang-kadang tuh kayak keceplosan atau kayak aduh gitu kan ya. Jadi biar gimana pun kadang-kadang sempat ada lah gitu ya yang namanya keceplosan, tapi justru memang tujuan dari Indodax itu kenapa sering ada di edukasi atau ada Indodax Academy itu karena untuk memperkecil kemungkinan panic sell, panic buy kayak gitu Mas, karena jujur aja itu banyak banget dan itu bisa justru bukan profit malah buntung kan, kesian banget kan. Jadi itulah tujuannya kenapa teman-teman juga harus pelajari dulu dan harus siap dulu, siap mental dulu, dan yang pastinya kalau misalnya udah profit ya jangan terlalu rakus juga karena semua itu ada trading plan-nya ya Mas ya. Betul banget Mbak Tari itu. Oke. Nah Mas, aku mau tanya nih, ini ada sebutan, ada quotes nih ya yang lagi terkenal bahwa katanya Grayscale unlocking of Bitcoin shares for the 100 worth of Bitcoin this month. Nah ini nih quote ini nih, bagaimana nih pandangan Mas Fato terhadap hal ini? Apakah hal ini akan memicu terjadinya FUD besar-besaran atau kayak gimana Mas? Oke, jadi memang ada berita dan memang itu sudah terjadi bahwa Grayscale membuka 40.000 share Bitcoin share dari 650.000 yang Grayscale miliki. Jadi itu hanya sekitar 5% dari total 5% dari total. Jadi Grayscale ini punyanya berapa Mas? 650.000 dari data yang aku baca. Oke, 650.000. Lalu mereka nge-unlock 40.000 nih. Betul. Oke, menarik. Jadi sekitar 5%. Dan sebenarnya ada beberapa pendapat nih Mbak Tari, ada dari Kraken Intelligence dan ada beberapa dari researcher lainnya. Dan untuk pendapatnya pun juga sebenarnya bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa ketika dibuka di unlock 40.000 Bitcoin ini itu akan menimbulkan selling pressure, ada juga yang mengatakan akan menimbulkan buying pressure. Namun kalau menurut saya, dan ini kita sudah lihat ya, sudah beberapa hari ini malah Bitcoin cenderung bullish ya, itu uptrend. Dan begini juga sebenarnya yang harus kita ketahui, sekarang ada sangat banyak institusi juga, seperti misalnya kayak JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America itu menawarkan Bitcoin product investment seperti Bitcoin Mutual Fund atau Bitcoin Trust. Jadi makin banyak produk yang di backup dengan Bitcoin yang ditawarkan oleh institusi tadi. Jadi bukan cuman apa tadi namanya? Bukan hanya dari Grayscale. Dan ini saya rasa tidak begitu berdampak dan sekarang sudah terbukti juga sebenarnya. I see. Oke, menarik nih Mas ya tentang Grayscale. Grayscale ternyata udah melakukan itu gitu ya Mas ya.
Terus ternyata aku juga dengar nih Mas, ternyata di El Salvador udah bisa menggunakan Bitcoin legit sebagai currency nasionalnya mereka ya kan ya. Terus ada juga katanya info, ini Elon Musk sendiri yang nge-tweet katanya in the near future mungkin aja Tesla akan menerima pembayaran melalui Bitcoin lagi ya Mas ya katanya. Betul banget. Nah, oke, dari semua berita-berita ini nih Mas, gak nyangka ternyata kita lihat Bitcoin ini udah mulai merangkak naik lagi nih Mas ya. Jadi Iya. kalau nggak salah sempat nyentuh ke 500 jutaan juga kan ya Mas ya? Apa sampai sekarang masih udah 500 juta ya? Terakhir saya lihat masih 500 juta Mbak Tari. Oke, nice. Oke, jadi apakah ini pertanyaan terakhir aku nih untuk Mas Fato, ini punchline banget nih. Jadi apakah menurut Mas Fato tren ini berarti sudah mulai naik dan memasuki Bitcoin season lagi kayak kemarin lagi atau gimana nih Mas? Sebenarnya kalau kita lihat dari fear dan greed index, sebenarnya kita masih berada di fear untuk sekarang ini. Tapi memang kalau dilihat dari chart, Bitcoin saat ini telah breakout dari resistance line, dan juga sekarang nih disupport dengan banyaknya berita-berita positif nih dari Elon Musk tadi yang saya sudah sebutkan, institusi-institusi juga membeli Bitcoin. Ada banyak sebenarnya institusi sekarang yang membeli Bitcoin. Misalnya ada Rothschild Investment, ada Galaxy Holding, ada MicroStrategy, dan semakin banyak sebenarnya, semakin hari semakin ke sini itu adopsi Bitcoin itu semakin besar begitu Mbak Tari. Walaupun sebenarnya sekarang kita belum bisa mengatakan kita sudah masuk dengan di Bitcoin season, tapi sekarang signal menunjukkan cukup kuat bahwa sekarang kita sedang di uptrend, atau kita bisa melihat sinyal bullish sebenarnya. Dan mungkin sebagai tambahan juga nih, tadi saya lupa bahas nih Mbak Tari. Jadi di elemen pasar sebenarnya terkadang orang itu hanya refer ke fundamental analysis ataupun technical analysis. Tapi sebenarnya nih di tengah-tengah itu ada sebenarnya namanya sentiment analysis. Jadi sentiment analysis ini itu adalah sentimen yang terbentuk di pikiran atau di pola pikir komunitas kripto. Misalnya nih, Mbak Tari, aku berikan contohnya nih. Jadi ada sentimen sebenarnya ketika suatu aset apapun, ketika dia list di salah satu exchange yang istilahnya volume trading 24 jamnya paling besar, itu orang selalu expect ini koinnya pasti bakal pump. Nah, apakah ini koinnya atau token tersebut akan pump karena sirkulasi token tersebut meningkat, ataupun juga membuka lebih besar akses terhadap orang-orang untuk membeli kripto tersebut, ataukah ini sebenarnya sentimen yang sudah terbentuk di pola pikir masyarakat, sehingga ketika satu token atau kripto tersebut di list di salah satu exchange dengan volume yang paling besar, mereka langsung panic buy. Dan sebenarnya ini sebenarnya yang bisa kenapa terjadi pump tadi itu, karena orang-orang tadi ini sebenarnya sudah membentuk sentimen tertentu. Begitupun juga ada yang namanya IOTA. Mungkin Mbak Tari tahu ada koin yang namanya IOTA. Yes. Ini menarik nih, karena komunitasnya bisa dibilang sedikit stubborn. Karena gimana tuh? ya, karena ketika ada berita buruk terhadap koin tersebut, malah komunitasnya baik. Jadi ketika ada buruk yang menyerang dari IOTA, komunitasnya baik, malah terjadi pump. Nah, ini sentimen jadinya orang-orang tadi yang istilahnya yang barusan bahkan atau sudah adopsi IOTA dari sebelumnya, itu mereka punya kecenderungan untuk melakukan ini. Ya. Dan satu lagi nih Mbak Tari, yang penting juga itu yang saya ingin tekankan, bahwa sebenarnya koreksi pasar, tadi ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan ini, koreksi pasar sebenarnya adalah hal yang normal, karena dari beberapa bulan yang lalu kita sudah bullish, berada di bull run market. Maka dari itu ketika ada koreksi besar-besaran seperti ini, itu sebenarnya normal,
dan memang setiap bull run cycle, setiap bull run cycle itu memang beberapa investor-investor baru itu memang biasanya ada yang nyangkut begitu, nyangkuters. Kalau komunitas kita Indodax user itu biasanya bilang nyangkuters gitu. Sangkuters, iya benar. Sangkuters. Karena ini memang adalah hal yang wajar juga. Karena bagaimanapun juga sekarang Bitcoin termasuk kripto aset lainnya itu masih berada dalam tahap adopsi dan tahap pertumbuhan yang cukup besar gitu. Belum bisa kita katakan ada di posisi yang matang gitu. Mungkin sekian aja Mbak Tari dari aku. Luar biasa. Ya ampun Mas Wato, terima kasih banyak loh atas jawaban-jawabannya. Luar biasa loh. Ya, sama-sama Mbak Tari. Kita jadi tahu nih sekarang bagaimana cara mengatasi market yang sedang mengalami FUD, dan gimana ya, ternyata nih Tari juga baru tahu ternyata selain technical analysis, fundamental analysis, sentimental analysis gitu ya Mas ya? Betul banget. Oke, ini menarik banget. Thank you Mas Fato, jawaban-jawabannya, ilmunya, sharingnya. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan dari teman-teman, udah banyak banget yang ngirim pertanyaan. Tapi Tari sekarang mau ngingetin lagi dulu nih, jangan lupa teman-teman semua untuk gabung di grup Telegram Indodax yang bisa kalian cari dengan nama @indodaxroom. Siapa tahu di sana kalian bisa dapat tips dan trik trading dari diskusi dengan sesama member Indodax lainnya. Terima kasih Mas Fato selaku Business Development Specialist Indodax atas jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan. Mantap banget, luar biasa banget. Ternyata apa yang telah disampaikan Mas Fato ini membuat kita jadi semakin tahu ya, semakin mengerti, dan hopefully juga bisa bikin teman-teman semakin tertarik untuk mendalami dunia kripto, khususnya dalam hal kripto FUD dan sentimen pasar. Siapa tahu cara yang diberikan dari tadi itu bisa menjadi peluang cuan di tahun 2021 ini. Tapi selanjutnya nih kita udah pasti nggak sabar semua yang teman-teman yang udah sejak awal sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom Q&A. Pasti udah nggak sabar semuanya untuk langsung dijawab sama Mas Fato. Mas Fato siap belum? Siap. Oke, benar ya. Pertanyaannya ada banyak nih, pertanyaannya keren-keren semua nih Mas dari member kita. Bagi yang belum sempat nanya, boleh silakan, masih sempat untuk dikirim. Silakan dikirim aja pertanyaan-pertanyaannya. Silakan tulis pertanyaan kalian dengan format nama, username Instagram, kota asal, dan diikuti oleh pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama langsung aku bacakan ya Mas ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Raffi Taufikur Rahman, @Raffi TQ dari Bandung. Halo Raffi dari Bandung. Pertanyaannya nih Mas Fato. Apakah UTXO atau Unspent Transaction Output itu mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin? Dan apakah UTXO ini juga bisa disebut sebagai fase akumulasi? Silakan Mas Fato, ini luar biasa nih pertanyaannya. Boleh diulangi singkatan dari UTXO tadi, Mbak Tari? Oke, ini Unspent Transaction Output. Nah, apakah unspent transaction output ini mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin, dan apakah UTXO ini juga bisa disebut sebagai fase akumulasi? Silakan Mas Fato. Ya, saya cukup setuju sebenarnya bahwa kalau unspent transaction ini itu memberikan pengaruh terhadap akumulasi kripto atau pergerakan harga kripto. Kalaupun misalnya memang kita tarik beberapa tahun yang lalu dari Bitcoin ada di pasaran, itu memang secara general atau overall itu harganya memang selalu meningkat. Maaf, karena apa? Karena memang ada itu tadi, ada unspent transaction yang dimana Bitcoin holders ataupun whales ataupun memang orang-orang yang tidak ingin menggunakan Bitcoin ya di keep dulu nih, di hodl dulu, karena mereka punya realistic target price di pikiran mereka atau di prediksi mereka begitu. Jadi secara singkat, menurut pendapat dari saya itu memberikan pengaruh terhadap akumulasi atau konsolidasi dari harga Bitcoin sendiri. Terima kasih pertanyaannya Mas Raffi ya. Ya. Mas Raffi Taufikur Rahman, luar biasa ya. Hebat banget pertanyaannya.
Iya, keren banget Ya. pertanyaannya, luar biasa. Terima kasih Mas Raffi atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Mas Fato atas jawabannya. Semoga terjawab. Kita lanjut ya Mas ke pertanyaan kedua. Ada dari Anastasia @ananaspin dari Jogja. Nah, ini luar biasa nih, jauh-jauh dari Jogja malam-malam. Mas Fato, Mbak Anastasia ini nanya, beberapa waktu lalu saya mencoba untuk membeli banyak koin pada Indodax, Mhm. tetapi hasilnya kurang memuaskan. Mau tanya nih, gimana caranya membaca pasar agar tidak terjebak atau istilahnya tuh nyangkut tadi tuh Mas? Karena ini bisnis yang cocok untuk mahasiswa. Ternyata masih mahasiswa nih, Anastasia. Silakan Mas Fato, silakan dijawab. Oke, jadi, begini Mbak Anastasia, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang, pastikan sebelum, Mbak Anastasia beli, suatu koin atau token tertentu, saya rekomendasikan untuk pelajari juga, fundamental analysis, technical analysis, ataupun dengan, sentiment analysis tadi. Kalaupun misalnya, belum begitu paham, bisa belajar di platform kami yaitu Indodax Academy. Di sana ada banyak materi-materi pembelajaran soal kripto, analisis yang bisa Mbak Anastasia pelajari sehingga Mbak Anastasia bisa membuat kesimpulan uh, sebelum memutuskan untuk membeli token atau koin tertentu itu bisa lebih baik. Dan juga mungkin Mbak Anastasia bisa diskusi nih dengan teman-teman mungkin yang juga crypto enthusiast atau bahkan juga bisa diskusi dengan di ini tadi nih Mbak Tari yang tadi Mbak Tari jelaskan di awal Telegram Indodax nih, ada grup Telegram Indodax yang dimana juga Mbak Anastasia bisa diskusi tadi. Nah, selain itu Mbak Anastasia juga bisa nih, ini dicatat ada yang namanya Fear dan and Greed Index. Nanti Mbak bisa search di Google. Jadi Fear and Greed Index ini adalah indeks atau indikator yang mengindikasikan keadaan pasar saat ini. Apakah kita sekarang berada di situasi fear ataupun greedy? Nah, kalaupun kita berada di situasi extremely greedy, ini sebenarnya wajib kita pelajari dulu. Jangan sampai ketika kita membeli koin atau token tertentu di harga tertentu, malah kita tadi tidak bisa mendapatkan keuntungannya. Malah beberapa waktu setelah itu malah market drop dan akhirnya token atau koin yang Mbak tadi telah beli itu akhirnya masih berada dalam defisit. Nah, tapi ini juga nih penting nih. Ada istilahnya gini nih, ada istilah yang orang-orang sering bilang di pasar kripto, if you haven't sold yet, so you are not in loss yet. Jadi ketika sebenarnya belum dijual, itu belum rugi. Tapi kalau udah dijual, itu udah pasti rugi tuh, gitu. Jadi mungkin jawaban dari saya begitu aja, Mbak Anastasia. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini jadi menarik nih ya. Jadi itu mungkin karena Mas Fato ini percaya istilah hold kali ya. Oh Jadi ya, sebelum dijual itu kalau kita masih hold itu hitungannya belum rugi. belum rugi ya. Kalau kita udah cut loss itu baru yang namanya udah rugi gitu ya. Iya, aku sedang curhat mungkin ya sekarang ya. Oke, oke. Kenapa? Aku mungkin sekarang sedang Gimana? curhat ya. Aku Oh, sekarang iya. mungkin sedang curhat. Enggak, Ya. ini menurut aku menarik ya. Jadi kalau Mhm. misalnya ternyata teman-teman ngerasanya udah rugi nih, lagi nyangkut nih, itu sebenarnya bukan rugi, tapi teman-teman tunggu aja, tunggu tanggal mainnya gitu ya. Asal belum di cut Iya, loss, itu hitungannya belum rugi gitu. iya. Oke, ini menarik. Thank you Anastasia atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Foto atas jawabannya. Semoga terjawab. Kita lanjut Mas ke pertanyaan ketiga, ada dari Denis @idw88 dari Tangerang. Mhm. Pertanyaannya nih Mas, apakah FUD ini diperlukan di dunia kripto? Nah tuh, gimana tuh Mas? Ini menarik banget sebenarnya. Eee, Menarik banget. Kalau menurut ini, jawabannya cukup subjektif sebenarnya karena aku belum tahu sebenarnya apakah FAT ini itu betul-betul dibutuhkan untuk istilahnya, membuat pasar lebih natural atau tidak. Yang jelasnya nih, satu hal yang pasti itu FAT, kebanyakan dari FAT itu negatif sebenarnya. Dan FAT ini juga hanya memberikan keuntungan terhadap orang-orang yang menyebarkan tadi itu karena mereka memiliki agenda tersembunyi.
Tapi kalau menurut saya sebenarnya FUD ini itu adalah peluang sebenarnya. Jadi ketika FUD terjadi, itu kan ada koreksi tuh. Saya nggak bilang koreksi besar-besaran, pasar runtuh, tapi akan adanya koreksi. Karena dampak dari dampak dari FUD tadi tersebut itu kita juga belum tahu seberapa besar. Tapi karena adanya FUD itu terbentuk suatu terdorong terjadinya koreksi, dan di situ sebenarnya untuk orang-orang ataupun newbie itu bisa melakukan akumulasi di situ, akumulasi aset, ataupun juga membeli aset atau token-token tertentu ketika harganya sedang lebih murah gitu, lagi diskon lah gitu. Jadi begitu pendapat dari saya. Oke. Thank you, Mas Patu, jawabannya. Terima kasih juga pada Denis dari Tangerang atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut, Mas. Ada pertanyaan nih dari Tiara, @Tiara STNT dari Tangerang. Pertanyaannya, Mas, setelah BTC mengalami koreksi dari 900 juta ke 450 juta, banyak yang menganggap bahwa harga Bitcoin ini nggak akan bisa naik lagi. Padahal jika dilihat sebenarnya harga Bitcoin saat ini tetap lebih tinggi dibandingkan dengan harga tahun lalu. Apakah ini mengartikan bahwa sebenarnya semakin tinggi pasar terhadap kripto, maka semakin banyak orang yang melakukan FUD? Gimana nih, Mas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu sebenarnya apa yang akan terjadi besok. Begitupun dengan harga kripto aset tertentu. Tapi nih berdasarkan data itu kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Seperti yang aku sudah jelaskan tadi, ketika kita tarik beberapa tahun yang lalu, itu harga kripto sebenarnya cenderung naik terus dari berapa puluh dolar pertama kali keluarkan, ratusan dolar, 1.000, 3.000, 6.000 dolar, hingga sekarang berada di 40.000 atau kurang lebih 39.900 terakhir aku lihat. Jadi sebenarnya overall itu selalu ada kenaikan. Tapi memang time frame-nya itu kita belum bisa pastikan. Karena kenapa? Karena menggunakan technical analysis juga sebenarnya tidak, kalau menurut saya tidak bisa 100% akurat. Nah, tapi banyak orang di luar sana, wealth ataupun institusi besar di luar sana, di belahan dunia sekarang mempercayai bahwa pada akhirnya Bitcoin itu bisa menyamakan atau bisa mendekati nilai kapitalisasi emas, yang dimana nilai kapitalisasi emas itu kalau saya tidak salah ingat kurang lebih sekitar 10 hingga 11 triliunan dolar, yang dimana ketika Bitcoin ingin menyamai kapitalisasi emas, berarti harganya itu harus mencapai 500.000 US dollar. Dan ini banyak sekali sebenarnya whales yang percaya di luar sana. Misalnya Twinkle Loss, ada Michael Saylor, ada CEO dari MicroStrategy, dan menurut saya karena kemarin sudah mencapai 1 miliar dan sekarang terjadi koreksi itu normal. Namun pendapat pribadi dari saya cukup yakin sebenarnya akan ada masa di mana bisa mencapai 70.000 hingga 100.000 US dollar lagi, atau bahkan lebih. I see. Oke deh. Ini menarik banget nih ya. Jadi terima kasih tadi kepada Tiara atas pertanyaannya. Semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan dari Foni FVB Tokido dari Jakarta nih, Mas. Pertanyaannya ternyata ada 2 dari Foni ini. Pertanyaannya pertama, dampak apa yang akan terjadi nantinya ketika bursa berjangka kripto telah dibuat? Dan kedua, terkait isu pajak terhadap aset kripto, apa dan bagaimana nantinya pengenaan pajak terhadap aset kripto? Silakan, Mas. Jadi yang pertama, saya yakin itu akan memberikan dampak positif ya terhadap dunia kripto, khususnya di Indonesia, karena akan lebih teregulasi, dan ini sebenarnya yang kami harapkan. Karena lebih teregulasi, maka tidak akan adanya tekanan baik dari luar ataupun dari internal, dari pemerintah. Maka menurut saya ini adalah suatu terobosan yang positif, yang bisa memberikan dampak positif
terhadap industri kripto di Indonesia. Dan untuk yang kedua tadi apa tadi pertanyaannya Mbak Tari? Terkait isu pajak terhadap aset Oh, oke, kripto, ya. apa dan bagaimana nantinya pengenaan pajak terhadap aset kripto? Ya, ini sebenarnya saya kurang tahu juga secara spesifik karena belum dikeluarkan peraturan spesifik yang sudah sah terkait berapa besar jumlah pajak untuk pengguna kripto ataupun istilahnya orang yang melakukan transaksi kripto. Namun menurut saya tadi kembali lagi refer ke pertanyaan pertama, mungkin dengan adanya pajak jadi orang lebih taat karena itu tadi ya. Jadi ada juga Fat nih gini, kripto sering dijadikan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan kriminal. Nah, maka dari itu sebenarnya dengan lebih terregulasi, baik terregulasi dari pihak biro pemerintah atau terregulasi dari aspek perpajakan, menurut saya itu lebih baik sih karena itu tadi kita tidak pernah menantang pemerintah sebenarnya, tapi kalau bisa bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan pemerintah agar kripto bisa lebih terregulasi dan orang-orang yang menggunakan kripto tidak ada tekanan sehingga bisa dengan leluasa, bisa dengan seleluasa itulah untuk melakukan transaksi kripto. Setuju. Oke. Jadi memang kalau misalnya teman-teman tahu, memang saat ini Indodax itu kan sudah ada di bawah regulasinya Bapepti ya. Bapepti ini di bawah Kementerian Perdagangan karena di Indonesia aset kripto ini digolongkan sebagai komoditas atau komoditi. Jadi sebenarnya memang saat ini untuk pajak secara detailnya memang belum ada ya. Cuma teman-teman tenang aja karena memang Indodax ini sudah terdaftar secara resmi, semua sudah legit, semua sudah legal. Jadi apa dan bagaimananya nantinya kalau memang sudah terjadi pun Indodax juga tetap akan mengikuti semua peraturan-peraturan, semuanya tetap aman, semuanya tetap legal. Dan teman-teman nggak usah khawatir karena semuanya itu nanti juga akan ada regulasinya sendiri yang akan semua transparan, teman-teman member Indodax itu tahu semuanya. Oke, thank you Mas Fato atas pertanyaannya. Masih siap lagi nggak Mas kalau misalnya tadi pertanyain beberapa lagi? Oh, masih dong. Oke, ini ada pertanyaan dari Veronica dari Tangerang nih Mas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi FUD saat harga kripto berguguran? Apa kita perlu ikutan panic selling atau malah beli? Karena menurut pengalaman harga BTC itu perlu 3 tahun untuk recover. Saya tidak terlalu ngikutin berita luar tentang kripto, berbeda dengan saham lokal yang bisa didapat beritanya dengan mudah. Gimana nih Mas? Pertanyaan menarik banget nih. Jadi tadi disebutkan juga kenaikan harga terjadi setiap 3 tahun. Dan ini yang biasa orang-orang katakan teori 4-year cycle. Karena terjadinya halving tadi ya. Karena setelah terjadinya halving itu mendongkrak harga Bitcoin. Tapi untuk menyikapi FUD sendiri itu sebelum kita nih paling awal nih, betul-betul paling awal sebelum kita melakukan investasi kripto atau terjun langsung untuk melakukan jual beli trading kripto itu perlu kita ketahui sebenarnya tujuan kita apa, apakah short term atau long term, karena ini betul-betul akan mempengaruhi gaya trading kita sebenarnya. Jadi ada orang yang betul-betul memang dia gaya tradingnya itu long term. Jadi dia setelah dia menganalisa suatu project dan dia menarik kesimpulan, wah ini projectnya bagus dan harganya masih under value, aku mau invest sekian jumlah rupiah atau sekian jumlah dolar, dia nggak terlalu sering mengecek harganya, dibiarkan aja selama beberapa tahun, sehingga ketika terjadi price gain, itu dia bisa mendapatkan keuntungannya. Nah, selain itu juga cara menanggapi ketika ada flash crash, yang dimana orang-orang itu bisa melakukan panic sell, itu tadi juga yang sudah dijelaskan sebelumnya dari pertanyaannya Mbak Tari yang saya jawab. Kita analisa tuh, apakah kita juga perlu melakukan buy, kita melakukan sell maksud saya, lalu kita buy back ketika harganya jatuh, atau ketika harga jatuh dari aset tertentu, itu kita akumulasi, kita buy
kita mengakumulasi yang dimana itu kita mengambil membeli suatu aset dengan rata-rata atau dengan harga rata-ratanya yang biasa juga disebut dollar cost averaging begitu. Sebagai tambahan juga ini penting ya kita ketahui teman-teman karena kripto sendiri sebenarnya masih di tahap growth, belum saya katakan tadi belum ada di tahap mature. Jadi memang ada harga, ada nilai yang memang harus kita bayarkan. Jadi sebenarnya aset itu, komoditas itu nilainya karena adanya kesetujuan kan dari orang-orang yang membelinya, mereka siap untuk menanggung beban harga ketika mereka membeli komoditas itu. I see, oke. Jadi sudah terjawab semoga pertanyaan dari Veronica. Terima kasih Mas Fato juga atas jawabannya. Tadi punya pertanyaan lagi nih Mas, ada beberapa lagi. Dari Suef, ini dari Malang loh Mas, jauh-jauh dari Malang. Nah, apakah trader cryptocurrency itu lebih menjanjikan ketimbang mining? Oke, nih Mas Fato sebagai yang kerja di Indodax, sebagai yang dulunya juga pengamat cryptocurrency, mungkin bisa menjawab lebih mending trader atau miner? Oke, jadi pertama nih yang ingin aku tekankan sebenarnya entah itu trading, entah itu mining, kalau misalnya kita memang betul-betul fokus, kita maksimalkan di satu aktivitas ini, itu akan memberikan keuntungan tersendiri sebenarnya, keuntungan yang cukup terukur. Namun ketika kita ingin bandingkan trading dengan mining, sebenarnya menurut saya ini tidak cukup comparable karena ini adalah dua aktivitas yang berbeda. Namun kita perlu mengetahui beban harga atau cost atau expenses yang harus ditangguhkan dalam dua aktivitas ini. Misalnya nih trading, itu kita apa sih biayanya? Biayanya itu waktu dan juga uang, waktu belajar, terus dana itu kan biasanya dibutuhkan tuh untuk kita bisa mahir dalam trading. Nah, begitupun mining juga ada cost-nya tersendiri. Nah, itu apa? Biasanya electricity cost ataupun cost utilitas dan lain-lain. Nah, biasanya dari aktivitas mining ini sebenarnya ada banyak sekali, seperti yang kita tahu ada banyak sekali koin atau koin-koin yang bisa kita tambang. Misalnya ada Bitcoin, ada Chia Network, dan ada banyak lagi yang konsensusnya itu proof of work. Nah, ini sebenarnya dari berdasarkan data yang aku baca, itu biasanya awal-awal Mbak Tari, beberapa bulan pertama ketika mereka melakukan aktivitas ini, atau bahkan beberapa tahun, itu sebenarnya belum profitable. Belum istilahnya cost-nya itu belum tercover dengan pendapatannya, karena harga dari koin ini yang mereka tambang itu masih under value. Nah, ketika dia istilahnya sudah melakukan, sudah surplus, harganya sudah naik berapa ratus hingga ribuan persen, itu baru si miner tadi ini mereka jual dari token-token koin-koin tersebut, dan mereka istilahnya mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi yang concern utama sebenarnya dari mining ini, kegiatan mining ini atau aktivitas mining itu yaitu electricity cost dan utility cost, karena ada komputer, ada CPU yang lain-lain yang harus kita siapkan sebenarnya, ataupun yang harus kita gunakan gitu. Oke, ini menarik. Jadi ternyata ya semuanya kembali ke preferensi masing-masing dan memang cocoknya apa, modalnya berapa, efektivitas bagi tiap orang kan beda-beda. Jadi nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Dua-duanya itu cocok-cocokan tergantung dengan teman-teman mau memilih jadi miner kah atau jadi trader kah. Mas Fato, aku punya satu pertanyaan lagi aja, boleh nggak? Satu lagi. Iya, silakan Oke. Mbak Tari. Ya. Satu lagi ini dari Syam, dari panggih.syam, jauh-jauh nih dari Palembang nih Mas. Pertanyaan terakhir kita malam hari ini. Apakah memungkinkan suatu koin kripto bakal hilang atau dihapus dari listing di Indodax? Lalu tolong sharing tips and trick hold coin yang efektif dalam jangka waktu yang lama. Silakan Mas. Oke. Terima kasih pertanyaannya.
Pertanyaan pertama, di Nodax sendiri, sebelum kami melisting suatu token atau suatu koin itu ada terms and policy yang mana kita konvensionalkan ataupun yang kita setuju antara pihak Indodax dan pihak partner listing. Itu ada ketentuan-ketentuannya sendiri sebenarnya. Namun perlu saya tekankan, delisting suatu token atau suatu aset itu bukanlah hal yang mudah sebenarnya. Jadi ketika terjadinya atau ada keputusan untuk delisting suatu aset, itu adalah biasanya ada hal-hal yang di luar dari kemampuan suatu exchange. Entah misalnya apa yang terjadi pada aset tersebut, atau ada istilahnya masalah yang terjadi pada project tersebut, itu biasanya baru suatu exchange, saya berbicara lebih luas, suatu exchange mempertimbangkan apakah akan delisting suatu aset tersebut ataupun belum. Namun saya tekankan lagi, setiap aset atau kripto di Nodax yang kami listing itu telah melalui due diligence. Jadi dari sisi legalnya telah kami cek, dan dari sisi legalitas project ini juga telah kami nilai, telah kami melakukan penilaian dari berbagai aspek, sehingga kami cukup berani untuk melakukan listing dari token tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua, terima kasih, juga pertanyaan menarik, karena mungkin aku juga hold beberapa istilahnya aset cukup lama. Kalau aku pribadi itu, aku sebenarnya cukup cenderung ketika pasar sedang volatilitasnya sedang tinggi atau bahkan extremely high, itu aku prefer ke project-project atau token ataupun koin dengan fundamental yang bagus. Jadi biasanya yang market cap-nya tinggi tuh, yang market kapitalisasinya tinggi. Jadi yang market kapitalisasinya medium ataupun low itu biasanya ketika terjadi koreksi itu betul-betul koreksinya bisa sangat besar-besaran memang. Dan berdasarkan data juga, data yang aku pernah baca dari Glassnode, ketika terjadi koreksi besar-besaran ataupun kita memasuki bear market, itu biasanya aset-aset dengan kapitalisasi pasar yang tinggi itu mereka tidak begitu terjadi koreksi besar-besaran, hingga mungkin hampir 100% atau bahkan lebih dari 100%. Mungkin begitu Mbak Tari, pendapat dari saya. Luar biasa. Terima kasih loh Mas Fato. Minum dulu mungkin. Jadi pertanyaannya ada banyak banget, kita nggak berhenti. Ada lagi pertanyaannya? Enggak. Udah cukup. Yeah. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, dikarenakan waktunya udah habis juga. Untuk kalian yang belum terjawab pertanyaannya, dapat mengajukan pertanyaan lagi di Indodax Room selanjutnya ya. Jadi nggak kerasa nih ya teman-teman, sesi tanya jawab Indodax Room volume 7 kali ini udah selesai. Pertanyaannya juga sangat menarik, mendetail semuanya, nggak bisa kita pilih semuanya. Semoga bisa semakin dalam pengetahuannya tentang cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, dan juga khususnya tentang crypto, FUD, dan sentimen pasar ini. Oh ya, jadi siap-siap nih ya, 5 orang penanya terbaik yang terpilih yang akan Tari bacakan. Ini langsung aja Tari sebutin, jeng. Pemenangnya ada Raffi Taufikur Rahman @RaffiTQ dari Bandung, ada Anastasia @Ananaspin dari Jogja, ada Denis @IDW88 Tangerang, lalu ada Foni, lalu ada juga Veronica Lumintang dari Tangerang. Congratulations, selamat bagi para pemenang. Tim Indodax Room akan menghubungi kalian langsung melalui Instagram dan dari username yang sudah dicantumkan. Jadi bagi kalian yang belum menang dan masih mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja. Teman-teman semuanya nih bisa mendapatkan dengan mengunjungi official store Indodax di Tokopedia. Ingat ya, cuman yang ada centang ungunya aja. Itu aja satu yang official. Oke, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Mas Fato, terima kasih ya udah nemenin Tari malam ini. Terima kasih Mbak Tari. Jangan kapok-kapok, kita ketemu lagi secepatnya di acara-acara selanjutnya. Dan bagi yang ketinggalan, jangan khawatir karena teman-teman juga masih bisa menonton kembali Indodax Room Volume 7 ini melalui website indodax.academy dan YouTube channelnya Indodax. Jadi jangan lupa untuk terus
follow akun sosial media Indodax agar selalu terupdate dan nggak ketinggalan dengan info terbaru mengenai cryptocurrency dan blockchain. Jangan lupa juga untuk gabung di grup Telegram Indodax @indodaxroom untuk diskusi seputar trading dan aset kripto dengan member Indodax lainnya. Sebelum Tari tutup, Tari ada sedikit survei bagi teman-teman semua yang sudah nonton Indodax Room pada malam hari ini. Make sure kalian isi surveinya melalui Zoom kalian setelah acara ini selesai. Ingat, isi dulu surveinya, jangan langsung di-close. Dan akhir kata, terima kasih semuanya pada teman-teman yang sudah telah setia menyaksikan Indodax Room volume 7 pada malam hari ini. Saya Tari pamit undur diri, sampai bertemu dalam Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Bye, thank you Mas Fato. Bye, Mbak Tari, terima kasih.